Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum kita masuk pembahasan utama, coba kalian ingat kembali tentang sejarah pembentukan dan susunan Undang-Undang Dasar yang telah kalian pelajari di kelas 7. Perlu kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen adalah sebuah kata yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar yang berarti perubahan atau penghapusan catatan yang salah atau yang sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, perubahan dilakukan dengan adendum, yaitu perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli. Jadi, tidak heran jika dalam naskah tersebut masih dijumpai naskah-naskah sebelum amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan 4 rangkaian, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan penting dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kedudukan berarti posisi atau tempat. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad kuat bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Isi dan makna alinea pertama antara lain, bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan, bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa, adanya keinginan kuat dalam diri bangsa Indonesia untuk merdeka, dan bangsa Indonesia bertekad untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna perjuangan. Alinea kedua menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya. Adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia ialah sampai pada tingkat menentukan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan dan melaksanakan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna pengukuhan proklamasi. Isi materi alinea ketiga meliputi pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia, pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pembentuk pemerintahan Indonesia. Isi materi alinea keempat antara lain menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Prinsip negara untuk mencapai tujuan negara dengan menyusun kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bagaimana posisi pembukaan jika disandingkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan disandingkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar? Oke, langsung saja kita bahas. Posisi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disandingkan dengan proklamasi. Pembentukan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. 2 hal pokok tersebut ditegaskan kembali dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan kemerdekaan tertulis pada alinea pertama,
kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, posisi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disandingkan dengan pasal-pasal. Pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal. Alasannya, di dalam pembukaan terkandung kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara. Kaidah-kaidah tersebut menjadi dasar disusunnya pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pokok kaidah fundamental yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Kemudian, cita-cita nasional. Pernyataan kemerdekaan. Tujuan negara, kedaulatan rakyat, dasar negara atau Pancasila. Yang terakhir, pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, adanya pasal-pasal. Perhatikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Akan tetapi, jika dicermati dan dihitung per pasal, jumlahnya mencapai 73 pasal. Angka 73 pasal muncul karena ada beberapa pasal yang dikembangkan dalam proses amandemen. Contoh pada bab 10A tentang HAM. Pasal 28 dikembangkan menjadi pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J. Masih banyak lagi pasal yang dikembangkan. Dengan demikian, jika semuanya dijumlahkan mencapai 73 pasal. Kemudian, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar sering disebut konstitusi. Konstitusi mencakup segala hal yang terkait kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi menduduki posisi teratas. Kedudukan konstitusi bagi sebuah negara seperti berikut. Pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang aspek-aspek mendasar dalam kehidupan suatu negara seperti pembatasan kekuasaan pemerintahan dan jaminan akan hak dasar rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat diperinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai terendah hingga tertinggi, seperti bentuk piramida. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas lebih tinggi dibanding perundang-undangan biasa. Selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi berarti kegunaan. Adapun fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggara kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara terlindungi. Yang terakhir yaitu sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan naskah tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang bersifat umum sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi dan sebagai papan uji bagi undang-undang di bawahnya. Ada baiknya sebagai warga Indonesia yang baik, kita selalu berpegang pada prinsip dasar negara, yaitu Pancasila, dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon kritik dan saran yang membangun. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.